Madrasah pendidik anak bangsa, terus mengabdi tak kenal lelah. Guru madrasah terhadap anak negeri, terus berjuang ikhlas dalam beramal. Engkaulah sang pencerah hati, engkaulah penerus risalah, penuntun akhlak mulia, teguhkan iman dan Islam. Sabar jalani tugas suci, setiap langkah jadi ibadah. Kasih dan sayang selalu tercurah, lahirkan insan berakhlak mulia. Guru madrasah pendidik anak bangsa, terus mengabdi tak kenal lelah. Guru madrasah terhadap anak negeri, terus berjuang ikhlas dalam beramal. Ibu bapa guru madrasah mulia, jasamu terpatri dalam sanubari jejak langkah dan bimbinganmu. Engkaulah sang pencerah hati, engkaulah penerus risalah, penuntun akhlak mulia, teguhkan iman dan Islam. Sabar jalani tugas suci, setiap langkah jadi ibadah. Kasih dan sayang selalu tercurah, lahirkan insan berakhlak mulia. Lahirkan insan berakhlak mulia. Kasih salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil Amin. Kita semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ilmunya kepada kita semuanya agar kehidupan kita lebih berkah. Alhamdulillah. Bagaimana tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siapa yang semangat? Siap ya semangat? Siap. Masih ingat tepuk semangat? Masih. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah, berarti kita semuanya sudah semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran hari ini, silakan Muhammad Yasin untuk memimpin pembacaan basmalah dan berdoa bersama-sama. Silakan. Berdoa mulai. Nah, untuk lebih semangat lagi, Bapak ada ice breaking dengan sebuah nyanyian dan gerakan tangan. Namanya Tralala Leo. Siap semuanya mengikuti ya? Siap. Nah, coba boleh semuanya berdiri. Coba semuanya berdiri. Silakan berdiri, berdiri. Tralala Leo, tralala Leo, tralala. Ahmad Gilang Maulana hadir, Asep Mukarrom
Hadir. Anissa Muslihatul Latifah. Hadir. Untuk pertemuan hari ini kita akan belajar tentang pengukuran. Coba apa yang kalian ketahui tentang pengukuran? Ya, ada yang tahu tentang pengukuran? Biasanya pengukuran itu berkaitan dengan meter, berkaitan dengan apa lagi? Desimeter, berkaitan dengan sentimeter. Pengukuran ini digunakan untuk mengetahui apa? Panjang suatu benda, juga untuk mengetahui lebar suatu benda, juga untuk mengetahui tinggi suatu benda. Ya, panjang tidak panjangnya suatu benda bisa diketahui dengan cara mengukurnya. Ya, jadi untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang pengukuran. Ya, baik itu dengan alat ukur yang baku ataupun dengan alat ukur yang tidak baku. Ya, tahu apa alat ukur yang baku seperti apa? Kalau kita mengukur panjang sesuatu biasanya menggunakan apa? Penggaris. Nah, penggaris itu disebut alat ukur yang baku. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang menaksir dalam pembelajaran pramuka. Ya, dengan cara apa? Kemarin menaksir dengan cara mengukurnya dengan cara apa kemarin? Dengan menggunakan tongkat. Nah, tongkat itu adalah alat ukur yang tidak baku. Atau dengan apa? Seperti ini, dengan cara apa? Dengan cara melangkah. Ya, dari titik A ke titik B untuk mengetahui panjangnya kita menggunakan apa langkah kita? 1, 2 dari titik A ke titik B. Ya, misalnya ada 15 langkah. Nah, itu merupakan apa? Pengukuran yang tidak baku. Nah, tinggal kita menghitung. Kalau kita satu langkah misalnya 20 cm, berarti 20 kali 15 berapa? 2 kali 15. 2 kali 15 berapa? 30. Berarti dari titik A ke titik B panjangnya 30 cm atau 3 meter. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, memahami proses pengamatan dan membuat sebuah perkiraan ukuran panjang. Ya, seperti tadi dikatakan, misalnya panjang suatu ruangan kita ukur dengan menggunakan langkah kaki. Itu perkiraan. Ya. Yang kedua, memahami bagaimana mengadakan pengukuran dengan menggunakan alat ukur tidak baku. Tadi apa saja alat ukur tidak baku? Melangkah, terus menjengkang, atau mengukur sesuatu menggunakan tongkat, atau apalagi menggunakan misalnya panjang suatu pulpen. Yang ketiga, mengonversi satuan panjang. Mengonversi itu apa? Setelah diketahui misalnya lebar wafer ini 10 pulpen, kita ukur menggunakan alat ukur baku, yaitu menggunakan penggaris. Yang keempat, membandingkan hasil ukur panjang. Jadi misalnya ketika kita sudah mengukur suatu ruangan kelas menggunakan langkah kaki, kemudian dibandingkan dengan pengukuran menggunakan meteran penggaris, ya, yang 1 meter itu membandingkan. Kemudian yang kelima, memperkirakan panjang keliling bangun datar menggunakan alat ukur baku. Nanti kita juga akan belajar bersama-sama mengukur panjang keliling suatu bangun. Nah, untuk kegiatan pembelajaran hari ini yang pertama mengukur lingkar perut. Ya, ini kita akan belajar menaksir berapa kira-kira panjang perut kita.
Bapak akan memberikan kalian berupa tali rapia. Jadi jangan diukur ke perut dulu ya. Langsung saja kalian dibentangkan tali rapianya, kemudian diperkirakan kira-kira panjang perut saya itu sampai mana ya, kemudian dipotong ya. Nanti setelah dipotong kemudian dilingkarkan ke perut ya. Ada yang pas, itu sangat bagus. Ada yang kurang, tidak apa-apa. Ada yang kelebihan juga, tidak apa-apa. Siap ya? Siap ya. Sini perwakilan kelompoknya maju ke depan. Rapik. Ambil. Anissa ambil. Kemudian Rifa ambil. Ya. Diberi nama dulu. Kelompok persegi, kelompok segitiga, kelompok persegi pajak. Dan ini untuk LKPD-nya atau lomba kerja siswanya. Tapi Anissa ambil dulu ininya, Anissa. Biar. Rifa ambil dulu ini. Kemudian ini rapianya juga diambil. Semuanya sudah mau gunting ya. Ini Rifa ambil ya. Setiap orang harus berbeda warna tali rapianya ya. Nanti boleh tukeran sama temannya ya. Siap. Nanti boleh tukeran sama temannya. Ini Anissa ambil. Ya. Ada yang nggak mau gunting? Ada ya gunting. Itu kelompok ada. Kalau betul ada. Ya. Silakan kerjakan. Nah sekarang lihat ke depan, membandingkan hasil ukur. Ya, kalian harus dapat mengestimasikan berapa langkah kaki yang diperlukan untuk mengukur panjang ruangan. Kemudian coba hitung langkah kaki yang diperlukan, catat hasilnya pada LKPD nomor 4. Silakan, kita akan mengukur panjang dan lebar ruang kelas dengan memperkirakan langkah kaki. Dari sini ke sana itu lebar ruangan. Kalau misalnya seperti ini, satu langkahnya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 misalnya. Oh, lebar ruangan kelas ini sebanyak 8 langkah. Tulis 8 langkah. Di mana ditulisnya? Di sini ya. Nanti ini juga akan ditempel di kertas itu ya. Siap ya? Mengerti tidak? Nah, di sini perintahnya kalian mengukur panjang ruangan ya, kemudian mengukur lebar ruangan dengan memperkirakan, kemudian mengukur panjang meja dan lebar meja. Iya, meja tiga tadi kira-kira seberapa lengkapnya? Gitu. Oh, salengkah? Tulis 1 langkah. Sekarang silakan pilih salah satu teman dari kelompoknya masing-masing untuk mengukur panjang lebar ruangan, kemudian mengukur panjang lebar suatu meja. Silakan. Ini Anissa ambil dulu.
semuanya? Nah, sekarang Bapak ingin tahu hasil pengukuran dari langkah kakinya. Kelompok persegi berapa langkah untuk panjang ruangan? 9 langkah. Kelompok segitiga berapa langkah untuk panjang ruangan? 11. Kelompok persegi panjang berapa langkah untuk panjang ruangan? 13. Ini 9, ini 11, ini 13. Kenapa bisa terjadi perbedaan seperti itu? Karena alat yang menjadi pengukurnya adalah langkah kaki. Kira-kira kalau ukurannya lebih besar atau lebih banyak seperti kelompok persegi panjang ini 13 langkah, berarti langkah kakinya semakin lebar atau sedikit? Sedikit, masih gana kieu lubangna. Nah, gitu. Jadi loba yang 13. Nah, itu salapan mas, gana kieu. Wah. Ya, mungkin seperti itu. Jadi langkahnya berbeda-beda. Ya, tapi tidak apa-apa. Kita hanya memperkirakan dari langkah kaki kita sendiri. Ya, manfaatnya apa? Setidaknya apa yang sudah kita perkirakan itu tidak jauh melenceng dari ukuran yang sebenarnya. Gitu. Coba kalau yang panjang ruangan berdasarkan alat ukur yang baku atau penggaris 1 meter. Coba persegi panjang, berapa panjang ruangan? 5,65 meter. Ya, berarti 5 penggaris 65 cm. Coba kelompok segitiga berapa untuk panjang ruangan? 5,45 meter. Berarti hanya selisih 20 cm dari kelompok segitiga dengan kelompok persegi panjang. Ini berapa? 5,52 meter. Berarti semakin dekat. Nah, ini artinya ya mungkin ada kesalahan sedikit dalam pengukuran. Mungkin dari pengukuran menyimpan penggaris, ketika dipindahkan mungkin ada kelebihan atau mungkin ada kekurangannya itu. Tapi semuanya itu bisa dibulatkan atau bisa dirata-ratakan hasil ukuran menggunakan alat ukur yang baku, yaitu dengan menggunakan penggaris 1 meter, semuanya dirata-ratakan sama aja. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Satu lagi kita akan menggambar. Nah, ini. Buatlah bangun datar keliling 12 cm. Bagaimana cara menghitung keliling? Coba lihat, perhatikan. Gampang cara menghitung keliling itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti keliling bangun ini adalah 12 apa? Sentimeter. Karena setiap kotak ini berbentuk persegi dan sisi-sisinya itu 1 cm. Nah, kalian coba buatlah sebuah bangun bebas. Yang penting ketika dihitung sisi ini berjumlah 12 cm. Ya. Siap ya? Siap. Maka minta semuanya minimal ada 5 bangun datar. Bisa ya? Bisa. Tapi silakan dibuat dengan apa? Dengan menggunakan pensil warna. Nih, Anissa, Rifa.
saja. Silakan semua anggota kelompoknya maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok segitiga akan membacakan hasil kerja kelompok saya tentang lingkar perut saya. Najwa, lingkar perut saya sama panjang dari utas tali ini. Nida, lingkar perut saya lebih pendek dari utas tali ini. Aprita, lingkar perut saya lebih panjang dari utas tali ini. Anissa, lingkar perut saya lebih pendek dari utas tali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok persegi akan menyampaikan tentang membandingkan hasil tugas. Panjang ruangan 9 langkah, banyak langkah kaki 12. Lebar ruangan 8 langkah, banyak langkah kaki 11. Panjang meja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok persegi panjang akan membacakan menyusun keliling agar tetap sama gambar bangunan datar ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan melakukan refleksi dari kegiatan-kegiatan yang sudah kita pelajari hari ini ya, sebagai kegiatan penutup dari kegiatan pembelajaran hari ini. Yang pertama, refleksinya, apa yang kalian sudah pelajari dari pembelajaran ini? Nah, ini kan kita belajar matematika. Matematika itu biasanya menyeramkan, terkesan juga menakutkan ya, terus pusing. Nah, tapi setelah kita melakukan pembelajaran matematika tentang pengukuran dengan cara mengukur secara real, apa yang kalian rasakan? Senang, terus gampang, terus juga apa? Seru tidak? Nah, berarti pembelajaran hari ini menyatakan bahwa sebetulnya matematika itu tidak menakutkan dan juga tidak sukar. Hanya saja mungkin metode yang diberikan oleh seorang pendidik dalam pembelajaran matematika itu berbeda-beda. Ya, yang kemudian yang kedua, apa yang menarik bagi kalian dari kegiatan-kegiatan tersebut? Coba, apa yang paling menarik menurut kalian setelah kita mempelajari tentang pengukuran lingkar perut, tentang pengukuran ruang kelas, tentang pengukuran bangun datar? Apa yang menarik bagi kalian dari 3 pembelajaran kita hari ini? Mengukur lingkar perut. Terus apa lagi? Membuat itu sangat menyenangkan ya, membuat bangun datar dengan apa? Dengan bangun-bangun yang bebas dibentuk menurut imajinasi kita semuanya. Nah, itulah dia pembelajaran untuk hari ini, dan semoga pembelajaran hari ini memberikan manfaat khususnya bagi Bapak dan juga untuk kalian semua. Ya, sebelum pembelajaran hari ini kita tutup, Bapak ada pesan kepada kalian. Yang pertama, mohon di rumah setelah kita belajar hari ini, di rumahnya masing-masing juga kalian harus belajar ya. Siap ya? Siap. Kemudian di rumah mohon dijaga kesehatannya, jangan jajan sembarangan. Yang ketiga, mohon perhatikan apa? Akhlakul karimah kalian kepada orang tua, kepada guru-guru, juga kepada teman-teman kita semua.